قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقار إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Jadi sholat kok maksiat lagi, sholat maksiat lagi, sholat maksiat lagi. Ini tanda-tanda sholatnya ini bukan sholat yang benar. Tapi ya memang sudah merupakan kelemahan manusia. Manusia itu banyak keliru. Tapi orang ini kalau menjaga sholatnya dengan betul-betul, kekeliruan-kekeliruan itu atau kesalahan-kesalahannya itu tidak sampai besar gitu kan, tidak sampai besar. Istilahnya lamam, alladzina yastanibuna al-kaba'irul ismi wal fawahish illal lamam. Lamam itu ya satu perbuatan salah, dosa yang tidak direncanakan, yang tidak terpikirkan, sifatnya keteledoran-keteledoran yang memang manusia tidak luput darinya. Ya seperti inilah yang layak mengenai orang-orang ahli sholat. Tapi kalau sampai dosa-dosa besar, dosa yang direncanakan, israr, terus-terusan, ini menurut pandangan saya jauh betul dari orang-orang yang memang benar-benar sholat. Bagaimana orang akan buat maksiat kalau dia ini memang betul-betul merasa menghadap kepada Allah? 17 kali dia berdoa kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai tolong. 17 kali dia doa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku ya Allah jalan yang lurus, jalannya para nabi, para rasul. Kemudian dia menundukkan kepalanya, mengusapkan mukanya di tanah semata-mata karena takutnya kepada Allah, tawaduknya kepada Allah, cintanya kepada Allah. Kok kemudian dia ini maksiat? Ini betul-betul sangat jauh gitu. Jadi orang tuh kalau maksiat itu mesti sholatnya itu nggak benar. Orang yang tiap hari 17 kali mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah untuk Allah, untuk ridha Allah. Dia mengucapkan begitu dengan sadar 17 kali tiap hari sholat fardu, belum sholat-sholat sunnah. Kemudian dia menjadi ahli maksiat. Ini kelihatannya betul-betul sangat jauh. Jadi kalau sholat yang sebenarnya, kita ini yang kita renungi sekarang ini, bagaimana kita ini bisa mendapatkan hakikat sholat itu. Bukan hanya sekedar sholat. Kalau sekedar sholat tiap hari sudah sholat, maka Ibnu Athaillah mengatakan la yakunu hammuka wujudul ibadah atau wujudul amal, wal yakun hammuka qabulul amal. Janganlah yang kamu pentingkan, yang kamu rasakan dalam hati itu bagaimana mewujudkan amal. Ngaji itu yang tawajuh.
Jangan toleh sana, toleh sini, begitu itu. Kalau orang tuh mau jadi ulama tidak seperti itu. La yakun hammuka wujudul amal walakin qabulul amal. Jangan yang kamu prihatinkan itu bagaimana mewujudkan amal saja, tetapi yang kamu prihatinkan bagaimana amal diterima. Namanya ngaji begini ini. Jangan yang kamu pikirkan yang saya mau ngaji begitu dong. Jangan seperti itu. Bagaimana ngaji saya ini diterima oleh Allah. Bukan hanya sholat, saya mau sholat, tidak. Bagaimana sholat saya diterima oleh Allah. Jadi pikiran itu harus dirubah seperti itu. Bukan hanya zikir, bagaimana zikir saya diterima oleh Allah. Bukan hanya sedekah, bagaimana sedekah saya diterima oleh Allah. Bukan hanya dakwah, tapi bagaimana dakwah saya ini diterima oleh Allah. Nah kalau yang kita pikirkan itu seperti itu, akhirnya kita amal tuh dengan penuh perhatian, penuh kesungguhan, penuh kehati-hatian. Nah kenapa sekarang ini kita ini amal seenaknya sendiri? Karena pikirnya hanya mewujudkan amal. Mau sholat, ngaji, gitu dok. Akhirnya kita amal seenaknya, sehingga kita amal bertahun-tahun, tapi dalam keadaan lalai, sehingga amalan kita tidak bernilai. Mau ya kawan? Nah ini bedanya santri dengan selain santri di sini ini. Kalau orang ahli teknik mobil, maka dia berpikir keras siang dan malam bagaimana mobilnya itu sempurna, mesinnya sempurna, ininya sempurna, setirnya sempurna, bodinya sempurna, joknya sempurna. Hari-hari yang dipikirkan penyempurnaan mobil, sehingga muncullah mobil-mobil yang mewah, harga ratusan juta, miliaran, karena dipikirkan tiap hari menyempurnakan teknologi mobil itu. Ya begitu juga santri, orang ahlul iman, hari-hari yang dipikirkan bagaimana menyempurnakan sholat, sehingga sholat saya ini akan mendatangkan nusratullah. Sholat saya ini akan menjauhkan saya daripada seluruh keburukan. Dengan sholat ini akan selesai masalah-masalah dunia saya dan akhirat saya. Yang dipikirkan santri itu seperti itu. Bagaimana sholat maghrib nanti lebih baik dari sholat asar tadi, lebih khusyuk, lebih sungguh-sungguh, lebih tawajuh, terasa ada rasa cinta kepada Allah, takut kepada Allah, tunduk kepada Allah, penyerahan diri total kepada Allah. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, ara'aitum, apakah kamu melihat, maksudnya bagaimana pendapat kamu, bagaimana pendapat kamu, law anna nahron, seumpama satu sungai, bibabi ahadikum, di pintu salah satu di antara kamu, yaghtasilu, dia mandi fi, dalam pintu itu, kulla yaumin, setiap hari, khamsa marat, 5 kali, hal yabqa, apakah masih sisa
min daronihi dari kotorannya, syai'un sesuatu. Qalu para sahabat mengatakan la yabqa, tidak akan sisa min daronihi dari kotorannya syai'un sesuatu. Qala, baginda Nabi mengatakan fakadzalika, begitu juga mathalu shalawatil khamsi, perumpamaan salat yang 5, yamhu menghapus Allah bihinnya dengannya, al khataya kesalahan-kesalahan. Rawal Bukhari wa Muslim ad-daron al-wasah bi waznihi, dengan wazannya wasah, maksudnya fa'ala, wa maknahu dan maknanya wasah, yaitu kotoran. Ya tentu ini kalau sholatnya itu sholat yang diterima oleh Allah, ya. Jangan kamu salah paham. Oh kalau begitu saya tak buat maksiat terus tiap hari, yang penting kan masih sholat, nanti kan bersih lagi. Nah ini pemikiran yang keliru. Karena apa? Karena orang itu memang sholatnya itu sholat yang benar, itu setelah sholat itu dia akan dijaga oleh Allah dari maksiat. فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري لم أزل بالباب واقف فارحمن ربي وقوفي